Presiden Joko Widodo memberikan sinyal kemungkinan adanya perombakan kabinet atau reshuffle. Diberitakan desakan agar Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet alias reshuffle kabinet kian menguat belakangan. Survei terakhir, survei Carta Politika, menyebutkan mayoritas responden menyetujui adanya reshuffle. Apakah memungkinkan ada lagi reshuffle, Pak, di ujung jalan? Mungkin. Kapan, Pak? Kapan, Pak, waktunya? Awal tahun? Ada deh. Terima kasih, Pak. Ya, nanti. Hasil lembaga survei Carta Politika mengungkapkan sebanyak 61,8% publik menyetujui jika Jokowi melakukan reshuffle. Hal ini juga dipicu setelah keputusan Partai Nasdem mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memohon petunjuk darinya, dan dengan seluruh kerendahan hati, bismillahirrahmanirrahim, kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu. Siapakah yang berpotensi didepak? Sejumlah kelompok pendukung Jokowi tak suka Nasdem mendukung sosok yang dinilai bertentangan dengan Jokowi secara politik. Alhasil, 3 menteri yang berasal dari Nasdem yakni Menkominfo Johnny G. Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, serta Menteri Kehutanan LHK Siti Nurbaya Bakar masuk dalam jajaran teratas yang berpotensi terdepak dari kabinet. Meski demikian, bukan berarti pos-pos menteri lain dijamin aman dari reshuffle yang dilakukan Jokowi. Lalu, jika benar Jokowi melakukan reshuffle, siapa sosok-sosok yang dinilai berpotensi masuk ke kabinet menurut para pengamat? Budiman Sujatmiko. Ada beberapa alasan kuat mengapa Budiman Sujatmiko dianggap layak masuk kabinet dan menduduki posisi menteri oleh para pengamat. Pertama, Budiman Sujatmiko merupakan aktivis reformasi, pejuang demokrasi dan HAM. Sejak muda, sudah terbiasa melakukan proses pemberdayaan politik, organisasi, dan ekonomi di kalangan petani dan buruh di Indonesia. Kedua, Budiman Sujatmiko deklarator dan ketua umum inovator 4.0 untuk memicu lompatan Indonesia menuju revolusi industri 4.0, salah satunya dengan menjalankan proyek bukti algoritma di Kecamatan Cibadak dan Cikidang, Kabupaten Sukabumi. Ketiga, Budiman Sujatmiko sebagai kader PDIP memiliki loyalitas yang tinggi terhadap Presiden Joko Widodo. Hal tersebut dibuktikan dengan aktifnya ia sebagai tim kampanye nasional Jokowi dan Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 sebagai jubir kampanye. Masuknya Budiman Sujatmiko dalam kabinet akan sangat berpengaruh baik di dalam pemerintah dan membantu Presiden dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara sampai dengan akhir masa jabatan Presiden 2024 mendatang. 2. Andika Perkasa. Setelah memasuki masa pensiun, mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memiliki peluang masuk dalam kabinet Presiden Joko Widodo. Andika memiliki hubungan dengan Jokowi sejak 2014, sejak menjabat sebagai Pas Pampres. Kepercayaan dan kenyamanan yang dirasakan Jokowi menjadi alasan kuat mengapa Andika berpotensi masuk ke kabinet Jokowi.